Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Ibu Yutika selaku dosen PJMK. Sebelumnya kami dari kelompok sistem multi agen akan mempresentasikan hasil tugas pertama yaitu pemesanan layanan dengan dua agen. Untuk skenario yang kita pilih itu yaitu peminjaman alat laboratorium. Terus kita di sini akan mengidentifikasi apakah alur minimum atau happy path ataupun error path yang terjadi di dalam kode yang akan kita jalankan. Untuk spesifikasi yang akan dijelaskan seperti apakah opsi tersedia atau tidak, apakah jadwal bertabrakan atau tidak, ataupun sudah terpesan atau tidak, akan uh, kita lihat di hasil codingan yang telah kita buat. Dan apakah menggunakan Viva HCL ataupun KKML juga akan bisa dilihat nanti saat menjalankan kodenya. Mungkin akan diajukan oleh rekan saya, Alfa Rezi, silahkan. Oke, baik. Di sini kita memulai dengan melakukan import library, di mana kita menggunakan UID itu untuk memberikan kode booking unik dari setiap booking yang akan dilaksanakan. Terus detail itu akan tanggal yang rinci, JSON agar percakapan dari customer dan labor provider agar bisa tersimpan di file JSON. Trading agar tidak terjadinya clash atau tabrakan pemesanan di waktu yang sama. Terus dilanjutkan sama eh, fungsi untuk melakukan penyimpanan pesan di JSON. Terus dilanjutkan oleh fungsi untuk ontologi pesan dari kaki apa VPHCL, di mana VPHCL sini kita menggunakan ontologi formatting, sender, receiver, timestamp, conversion ID, dan content. Terus di sini ada kelas untuk web provider, di mana provider sini akan memberikan beberapa opsi peminjaman barang beserta deposit atau uh, uang peminjaman yang harus dibayarkan. Terus ada slot, jadi setiap barang itu punya slot untuk peminjaman dari jam 9 sampai jam 11 dan dari jam 1 sampai jam 3 sore. Terus pindah ke fungsi untuk melakukan melakukan booking, di mana ketika melakukan booking akan dicek terlebih dahulu apakah tersedia barang tersebut atau enggak. Dan kalau misalnya tidak tersedia atau sudah terbooking, maka akan dikirimkan file dan alternatif slot yang tersedia. Kemudian jika eh, booking itu dilakukan sukses, maka akan dikirimkan sukses dan booking kode yang telah digenerate oleh provider. Terus di sini ada alur dari Happy Pet kita. Di sini kita meminjam sebuah osiloskop dari jam 9 hingga jam 11. Nama mahasiswanya adalah Farezi dengan student ID sekian. Terus di sini akan meminjam barang tersebut dan sukses. Terus untuk error petnya sendiri kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, hanya saja di sini dia dipinjam oleh mahasiswa B dengan student ID sekian dengan barang yang sama dan slot di waktu yang sama. Di sini karena mahasiswa sebelumnya telah meminjam barang tersebut dan jam yang sama, maka akan terjadi error. Harapannya seperti itu. Terus kita bisa langsung melakukan running program. Oke, di sini bisa terlihat bahwa Happy Pack pertama dilakukan secara sukses dengan booking kode sekian dengan deposit sebesar 50.000 sebagai uang jaminan. Sedangkan untuk error pack-nya fail dengan alasan slot telah di booking sebelumnya dan memberikan alternatif slot. Ini bisa lebih rinci dibaca pada log JSON-nya bahwa pertama untuk Happy Pet melakukan request dari customer agent untuk peminjaman osiloskop terus akan dikonfirmasi dan berhasil. Kemudian untuk error path-nya dipinjam oleh mahasiswa B dengan barang yang sama dan di jam slot yang sama akan terjadi failed, gagal, dan memberikan alternatif slot. Jadi untuk tugas kali ini alurnya seperti itu dari Happy Pet dan error path-nya. Dan di sini kami mencoba untuk mungkin sedikit menambahkan, kita mencoba untuk melakukan simulasi tersebut pada sebuah website. Jadi ada UI-nya. Kita menggunakan Streamlit di sini. Kita akan langsung coba.
Oke, ini merupakan tampilan dari websitenya dan akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Oke, mungkin untuk sistemnya itu, jadi yang pertama kita menulis dulu nama mahasiswanya, seperti nama saya Rais, dengan NIM 123456. Terus untuk barangnya itu power supply, dan kita menggunakan slot yang pertama. Oke, coba kita tekan booking. Nah, booking berhasil karena slot jam 9 sampai jam 11 untuk barang power supply itu belum terisi. Nah, mungkin akan lanjut ketika slot yang digunakan adalah slot yang sama tetapi peminjam yang berbeda. Mungkin akan langsung dengan nama Akbar dan atau Eji bisa, dan lanjut. Oke, Akbar aja. Oke, boleh itu. Nah, dengan NIM yang berbeda, barangnya itu sama, purpose supply-nya juga sama, dan kita coba booking. Nah, slot sudah terisi karena slot tersebut sudah diisi oleh Rais dengan slot yang sama. Nah, di sini juga ada rekomendasi bahwasanya ketika Eji ingin eh, meminjam power supply tersebut itu berada di slot 13.00 sampai 15.00. Mungkin kita, sorry iklan dikit, oke kita lanjut. Slotnya menggunakan slot yang kedua. Booking berhasil sesuai dengan eh, sesuai dengan apa yang yang diberikan tadi di apa sih namanya, rekomendasi. Oke, lanjut. Mungkin itu yang kita buat pada sistem multi-agent ini, dan untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Akmal Rinaldi. Untuk kesimpulan dari proyek kali ini, di sini kita mengimplementasikan untuk skenario kedua, yaitu peminjaman alat laboratorium. Ya, di mana di sini kita menggunakan protokol komunikasi berupa pipa ACL. Ya, di mana di sini kita telah berhasil mengimplementasikannya dengan baik, dan untuk sistem peminjaman ini bisa kita lebih update lagi ke depannya dengan menambahkan sebuah fitur, yaitu berupa fitur pengembalian barang. Sehingga jika mahasiswa ingin meminjam di waktu yang sama, nanti ketika sudah terus dikembalikan, maka siswa tersebut bisa meminjam kembali di jam tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.